Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekanku semua para petani di seluruh Nusantara dan rekanku sahabat YouTube channel Ahian TV dimanapun saja Anda berada. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa selalu mengerjakan aktivitas kita sehari-hari. Baiklah rekanku semua, melalui pertemuan kita kali ini saya ingin mengajak ataupun berbagi satu pengalaman penting, hasil belajar dari salah satu pakar pertanian tentang bagaimana cara membudidayakan tanaman alpukat atau melakukan stek pada tanaman alpukat tanpa menggunakan bahan yang dapat kita beli atau obat perangsang akar atau materi-materi yang lain. Di sini kita bisa melakukan stek langsung tanaman alpukat dengan cepat dan mudah, dan dalam waktu 20 hari sudah berakar dan sudah bisa kita pindahkan kembali ke polybag yang lebih besar. Adapun cara melakukan stek pada tanaman alpukat ini rekanku semua tidaklah terlalu sulit. Di sini apabila kita bermain di suatu tempat dan melihat salah satu induk tanaman alpukat yang berbuah baik, tentu kita ingin memiliki hal yang sama. Maka di sini kita tidak perlu repot, kita hanya minta sedikit saja ataupun satu ataupun dua pucuk dari tanaman tersebut. Di sini kita ambil contoh seperti ini, kita pilih pucuk bagian ujung yang baik seperti ini, lalu kita bersihkan daun-daunnya dan kita tinggalkan sedikit di bagian pucuk. Untuk proses selanjutnya rekanku semua, ini bisa langsung kita setek seperti ini dan kita tanam tanpa harus ribet dan mencari obat-obat perangsang akar ataupun obat-obat yang dapat kita beli di toko pertanian. Kita tidak perlu itu, kita hanya butuh beberapa bahan saja, yaitu bahan alami yang juga ada di sekitar kita. Cara ini sangat praktis dan baik sekali dan sudah saya buktikan hasilnya, hasil belajar ini. Maka di sini ingin saya tuangkan, semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk melakukan stek kita pilih batang yang seperti ini rekanku semua. Ini contoh. Sudah kita bersihkan, lalu kita butuh satu daun lidah buaya. Maksud saya di sini ini salah satu bahan kita yang kita perlukan, karena di dalam lendir daun lidah buaya ini udara sejuk, dan lendir di dalam daun lidah buaya ini merupakan salah satu zat yang dibutuhkan tanaman sebagai perangsang tumbuh. Maka kita butuh daun lidah buaya ini. Dan yang kedua rekanku semua, kita butuh gelas seperti ini. Bisa kita gunakan gelas bekas minuman, tetapi kalau kita menggunakan gelas aqua ini terlalu kecil, maka kita pilih yang lebih besar seperti ini. Baiklah rekanku semua, bagaimana cara prakteknya dan melakukannya, ikuti terus video ini sampai tuntas, jangan skip agar kita bisa paham. Baiklah rekanku semua, jadi untuk melakukan proses stek secara mudah pada tanaman alpukat seperti ini rekanku semua. Di sini tanaman alpukat ataupun induk dari tanaman alpukat yang akan kita jadikan sebagai bibit, ini kita bersihkan daunnya dan kita sisakan sedikit bagian pucuknya seperti ini. Lalu bagian bawahnya kita bentuk sudut sedikit seperti ini. Kita menggunakan pisau dan kita bentuk sedikit melancip dengan merata di sekelilingnya. Dan yang kedua rekanku semua, daun lidah buaya ini kita ambil dan kita potong sedikit bagian bawah seperti ini, kita ambil. Ini merupakan sebagai salah satu media tanam kita rekanku semua. Setelah seperti ini, lalu bibit yang sudah kita bersihkan ini dan kita beri sudut ini, kita tancapkan pada lidah buaya yang akan kita jadikan sebagai media tanam seperti ini. Setelah proses ini rekanku semua, lendir dari daun lidah buaya ini sebagai salah satu bahan untuk memperkuat kesegaran dari pucuk alpukat ini, dan juga merupakan sumber pembentukan akar pada tanaman ini, sehingga tanaman ataupun pucuk daun alpukat ini akan segar dan bertahan sampai dengan tumbuh akar. Ini sudah kita lakukan dan kita lihat. Dan langkah selanjutnya rekanku semua, di sini kita ambil gelas aqua ataupun gelas yang sudah kita siapkan, bisa juga menggunakan polybag kecil. Lalu kita beri sedikit tanah di bawahnya
Dan jangan lupa gelas ini bagian bawahnya sudah kita lubangi rekan semua. Kita bisa menggunakan rokok ataupun paku yang sudah kita panaskan di bagian bawah, dan kita beri sedikit media tanam yaitu tanah. Lalu proses selanjutnya kita masukkan bibit yang sudah kita siapkan seperti ini rekan semua. Bisa dilihat dan kita praktekkan seperti ini. Kita harus letakkan secara baik dan tegak. Lalu kita tutup dengan menggunakan media tanam yaitu tanah rekan semua. Seperti ini. Dan sedikit kita padatkan agar proses tanah langsung bisa mengikat kepada media tumbuh tanaman kita. Seperti ini. Dan apabila sudah seperti ini rekanku semua, jangan lupa kita siram ataupun kita beri air hingga basah sampai ke bagian bawah. Nah, proses ini rekanku semua, dan jangan lupa pula di bagian samping bagian bawah di sini kita lubangi juga agar ada udara dan proses pengudaraan pada calon tumbuhnya akar bisa berjalan dengan baik. Ini jadi bagian bawah dan sampingnya sudah kita lubangi rekanku semua seperti ini. Setelah proses ini kita siram hingga basah ke bagian atas sampai dengan bawah hingga merata. Kita siram sampai rata sampai ke bagian bawah. Setelah air meresap kita diamkan. Dan jangan lupa setelah seperti ini rekanku semua, lalu kita tutup dengan menggunakan media plastik seperti ini. Ini agar terjadi kedap udara di dalam media kita, sehingga proses pengakaran akan terjadi dalam waktu singkat. Biasanya rekanku semua ini membutuhkan waktu 15 sampai dengan 20 hari baru kita buka, dan kita lihat tanaman kita akan tetap segar, bahkan akan muncul pucuk baru, sehingga proses pengakaran berarti selama 20 hari dari kita tutup ini akan segera terjadi. Sekarang kita lanjut dan kita tutup serta kita ikat. Setelah kita tutup dan kita ikat seperti ini rekanku semua, ini harus kita letakkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari ataupun tempat yang dingin, yang tidak mengalami kontak langsung dengan matahari selama 20 hari. Ingat rekanku semua, lebih kurang 20 hari nanti akan kita lihat kesegaran tanaman kita ini. Selama 20 hari di dalam udara yang kedap udara seperti ini, maksud saya ini akan terjadi proses penyesuaian dan pengakaran pada tanaman kita, sehingga dalam 20 hari sudah bisa kita buka dan kita lihat hasilnya. Kita akan lihat tanaman yang sudah kita lakukan atau proses yang sudah kita lakukan 20 hari yang lalu. Di sini sudah ada, nanti akan kita lihat bagaimana selanjutnya dari proses 20 hari setelah kita lakukan proses ini. Nah, dan contohnya rekanku semua, inilah yang sudah kita lakukan 20 hari yang lalu. Yang kita lihat tanaman kita tidak mati, bahkan segar. Di sini sudah mulai akan ada sudah mulai muncul pucuk baru yang segera akan membentuk perkembangan ataupun hidup baru. Kita akan buka dan kita lihat hasilnya selama ini rekanku semua. Ini sudah kita lakukan 20 hari yang lalu. Ini contoh hasilnya dan bisa kita lihat. Ternyata tanaman kita tetap segar dan kini sudah mulai muncul pucuk baru. Setelah 20 hari ini rekanku semua, jangan lupa ini
harus tetap kita letakkan di tempat yang sejuk sambil menunggu proses pengakaran lebih kuat dan lebih lama. Dan jangan sampai tanahnya kering, upayakan sampai lembab dan tidak terlalu basah, sehingga tanaman kita ini bisa melakukan penyesuaian dan pengakaran dengan baik. Ini adalah contoh hasil kerja kita, rekan semua. Saya sudah memiliki beberapa yang sudah hidup dan tumbuh, bahkan sudah ada yang ditanam. Hasil pembelajaran ini, rekanku semua, ini sangat praktis sekali apabila kita ingin membudidayakan tanaman alpukat. Tetapi di sini saya hanya baru melakukan praktek ini pada tanaman alpukat, dan sudah saya lihat hasilnya sangat baik sekali. Saya belum melakukan praktek ini pada tanaman-tanaman yang lain. Di sini saya akan terus belajar kepada salah satu guru senior kita, yaitu ahli pertanian dan budidaya tanaman di Dinas Pertanian setempat. Saya akan terus menimba ilmu yang penting untuk kita semua, dan akan kita bagikan kepada rekan-rekanku semua. Dan apabila memang hasilnya baik, dan harus kita praktekkan terlebih dahulu. Semoga tips sedikit ini, rekanku semua, bisa membawa manfaat untuk kita semua dan menambah pengetahuan kita dalam tata kelola pertanian. Ikuti terus channel AHI ANTV, ajang berbagi ilmu-ilmu pertanian. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua yang kita dapatkan bisa menjadi barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.